Sedang viral Peggy Setiawan bebas dari penjara karena memang ini merupakan perintah dari Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung kepada pihak Polda Jawa Barat untuk membebaskan Peggy karena pertimbangannya adalah status tersangka yang disematkan oleh kepolisian kepada Peggy ini ternyata tidak sesuai dengan prosedur begitu. Nah, kalau ini tidak sesuai dengan prosedur, apakah berarti ini ada indikasi penyidik lalai begitu melakukan prosedur penetapan tersangka? Dan kalau Peggy bebas, pertanyaan lainnya adalah berarti pelaku sebenarnya masih ada di luar sana. Kalau begitu, siapa kira-kira analisisnya? Saya akan coba diskusikan pada kesempatan kali ini, Saudara, dengan Kabar Eskrim Polri periode 2008-2009, Pak Susno Duaji. Pak Susno, apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Semua pemirsa semua sehat. Salam. Baik, salam. Terima kasih Pak Susno sudah berkenan bergabung. Pertanyaan yang pertama, Pak Susno terkait dengan yang hangat-hangat begitu ya, yang lagi kita obrolkan sekarang adalah Ya, soal hakim yang menilai eh, proses penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan oleh Polda Jawa Barat ini tidak sesuai dengan prosedur. Nah, pertanyaan begini Pak, karena tidak melewati suatu pemeriksaan begitu ya. Nah, apakah ini pemeriksaan terhadap seseorang itu merupakan hal yang paling mendasar, hal yang paling fundamental sebelum penetapan tersangka? jadi kalau kita dengar putusan kemarin, bukan hanya masalah prosedur ya. Jadi semua dalil penggugat itu dikabulkan. Tidak ada satupun yang ditolak. Yang paling krusial adalah menolak gugatan pertama tentang error in persona, salah orang. Ya kalau sudah salah orang berarti ke bawah itu udah salah semua. Kalau kesalahan prosedur itu masih ada ampun, prosedurnya diperbaiki, jadi tersangka lagi dia. Atau kekurangan alat bukti, ya alat bukti dilengkapi jadi tersangka lagi. Tapi ini bukan itu. Si Peggy ini error in persona. Ditambah dengan gugatan-gugatan lain, sampai berapa gugatan itu dikabulkan semua, termasuk salah dalam menyita, salah prosedur, kekurangan alat bukti, dan sebagainya masuk semua. Nah, jadi Peggy ini nggak bisa lagi dilengkapi alat bukti apapun karena bukan dia orangnya. Nah, kalau alat buktinya lengkap ya untuk orang lain. Bukan Peggy. Kalau Peggy ini udah aman sekali. Memang udah kayak kita-kita inilah. Kayak kita sambil bercakap begini. Kayak kita kan bukan tersangkanya ini. Ya sama dengan Peggy. Kayak gitu. Nah, pertanyaannya ketika tadi Pak Susno bilang kalau dari salah orangnya ke bawah turunnya juga pasti salah semuanya termasuk prosedur dan lain sebagainya. Ya, Kenapa bisa seorang penyidik itu bisa melakukan hal itu, Pak? Kenapa? Apakah memang kalau kita ngelihat kemarin timelinenya kan begitu ada rilis DPO, kemudian tidak lama penangkapan tersangka, apakah karena dikejar waktu atau ada faktor lain kira-kira? pertama saya jawab tidak dikejar waktu. Karena waktunya 8 tahun ya. 8 Hmm, tahun cukup lama. Kejadian 2016 ya. 16. Ditangkap 2024, 8 tahun loh, waktunya sangat cukup, tidak kurang waktu. Jadi bukan karena dikejar waktu. Terus apa persoalannya? Ya selain dikejar waktu, ya mungkin karena kekurang profesionalan, itu jelas itu. Tidak profesional. Yang disanggar itu bukan hanya prosedur dalam SOP kepolisian saja. Yang dilanggar itu hukum acara dilanggar gitu. Hukum acara pidana dilanggar, keputusan Mahkamah Konstitusi tentang alat bukti dan sebagainya itu dilanggar, kemudian peraturan Kapolri, berapa peraturan Kapolri kemarin disebutkan oleh hakim itu dilanggar semua. Jadi nggak ada yang benar. Oke. Berarti kalau memang banyak aturan yang tadi seperti Pak Susno anggap dilanggar oleh para Bukan penyidik, bukan saya anggap loh, bukan. Saya maaf ya ya. hakim, Saya tidak. hakim. Iya, Ya, hakim beranggapan seperti itu, kemudian Anda mengutip apa yang disampaikan oleh hakim. Banyak yang dilanggar oleh penyidik begitu. Apa faktornya, Pak? Kalau memang bukan waktu misalkan, lantas apa? ya tadi saya katakan ya tidak Hmm, profesional gitu. tidak profesional. Apa yang menyebabkan seorang profesional, seorang penyidik, seorang polisi tidak bisa melakukan pekerjaan yang profesional? Faktornya Mungkin apa saja? the right man tidak on the right place gitu. Hmm, 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 Ya, hmm, jadi harus diceng gitu, harus diceng karena dia bukan bukan ahli di bidang reserse ditempatkan di situ. Mungkin dia cocoknya di dapur atau di mana kan, atau di bagian apa, bagian ngantar-ngantar surat. Kan banyak pekerjaan polisi hmm, atau hmm, hmm, bagian hmm. jaga-jaga gitu.
ya. Tapi dia Oke. tidak cucuk dari research, dia tidak profesional. Ya. Hmm. Dah, ketika memang eh, Peggy Setiawan bukanlah orang yang dimaksud, bukan pelaku juga begitu ya, sesuai dengan putusan hakim kemarin. Ya, Pertanyaan berarti pelaku sebenarnya masih beredar di luar sana, Pak Susno kan? iya pertama apakah pelakunya itu adalah yang di dalam sekarang ya? Sekarang kan ada Hmm. 8 yang sudah dihukum, satu udah keluar ya. Ya. Apakah pelakunya itu yang harus dijawab oleh polisi? Hmm. Apakah orang 8 ini atau 8 ini juga bukan pelaku? Nah, kalau bukan, misalnya pertanyaannya siapa pelakunya, berapa orang pelakunya, di mana dia sekarang? Yang itu yang harus dicari secara profesional. Tidak boleh diulangi kesalahan ini. Berkali-kali saya katakan, sesuai dengan pidato Kapolri pada Dies Natalis PTIK yang dibacakan oleh Wakapolri, penyidikan perkara di Cirebon tentang tewasnya Vina dan Eki ini, yaitu tidak dilengkapi dengan scientific crime investigation. Nah, jadi mulai balik dari titik nol lagi. Nah, dari titik nol apa yang harus dilakukan? Lakukan sesuai dengan teori penyidikan gitu. Kembali ke kitoh ya. Apa itu penyidikan? Penyidikan membuat terang suatu peristiwa. Apa peristiwanya? Kasus Cirebon ini peristiwanya ditemukan dua jenazah di jembatan. Laki dan perempuan ternyata jenazahnya Vina dan Eki. Nah, apa yang harus dikerjakan polisi? Dikerjakan bahwa jenazah ini peristiwa apa ini? Pidana apa bukan? Apa kecelakaan lalu lintas, tunggal apa kecelakaan ada lawan, atau pembunuhan? Ternyata mereka simpulkan pembunuhan. Kalau pembunuhan, kembali pada teori penyidikan. Teori segitiga pengumpulan barang bukti. TKP, korban, alat bukti, dikumpulkan semua di situ. Setelah dikumpulkan, baru dianalisa sesuai dengan saintifik. Nah, sekarang setelah dianalisa saintifik, baru dicari siapa pelakunya yang sesuai alat bukti itu. Nah, yang dilakukan oleh penyidik pada level awal tidak begitu. Dia ragu ini kecelakaan lalu lintas. Setelah berapa hari diumumkan ini pembunuhan. Setelah pembunuhan langsung tangkap orang, baru dicari alat buktinya. Nah, ini salah. Saintifiknya tidak ada sidik jari, tidak ada hasil laboratorium tentang darah, tentang sperma, tidak ada analisa CCTV, tidak ada analisa tentang HP, Berarti dari handphone. awal saja sudah salah ya. Dari Ya tahun sudah 2016 salah, saja sudah salah ya. amburadul, tapi bukan salahnya polisi. Sampai di Hmm. jaksa, jaksa pun terima, gitu. Sami mawon, mestinya Hmm. ditolak oleh jaksa. Nah, lebih parah lagi, oleh hakim, nyidangkan pertama, mantuk-mantuk saja setuju, Hmm. diterima. Padahal perkara ini perkara pembunuhan berencana dan perkosaan. Ancaman Hmm. hukumannya hukuman mati. Hakimnya ceroboh. Tanpa alat bukti saintifik, dia terima. Dia anggap terbukti dan dihukum dengan hukuman yang cukup berat. Seumur hidup gitu kan. Hmm. Sampai sekarang orangnya masih dekam. Nah, saya meragukan apakah pemeriksaan saintifik ini cukup meyakinkan gitu. Berarti Terus Anda berpendapat Anda mencurigai 8 orang yang saat ini sedang mendekam di penjara dan sudah divonis oleh hakim, itu Anda menduga juga bukan pelaku sebenarnya. saya berdasarkan pengalaman saya reserse ya, Ya. saya tidak membantah putusan hakim. Patut Mm-mm. saya menduga dengan kemampuan saya. Kalau saya tidak berbicara kemampuan saya, ya dosa saya. Saya Oke, yakin karena itu memang bukan. urutannya tadi memang sudah Ya eh i- dilompat-lompati. ya ya ya. Urutannya dilompati, diterima Hmm. oleh jaksa, diterima oleh hakim, dan bukan hanya hakim tingkat pertama loh. Hakim banding itu hakim pengadilan tinggi yang sudah cukup tua gitu, cukup pengalaman. Dan juga yang sangat menyedihkan oleh hakim level Mahkamah Agung diterima juga gitu, sehingga inkrah. Hmm. Nah, ini PR untuk para advokat. Sedih lagi, 8 tahun kemudian polisi Polda Jabar penyidiknya melakukan hal yang sama. Tangkap Hmm. dulu, baru cari alat buktinya. Padahal diberikan waktu lama sekali, kan tenggat waktunya 8 tahun. Hmm. Mestinya kumpulkan dulu alat buktinya untuk menentukan siapa sih pelaku sebenarnya. Nah, karena rapuh alat buktinya dan sebagainya, maka terjadilah error in persona gitu. Bukan ini orangnya.
Nah, ya terpaksa harus dibebaskan. Dan memang inilah yang benar ya, harus bebas dia. Oke. Nah, ketika memang dalam kurun waktu 2016 sampai dengan sekarang begitu, ada kemudian Peggy Setiawan ya, dalam hal Peggy Setiawan bukan pelakunya, 8 orang yang sudah mendekam, Anda duga banget itu bukan, mungkin saja itu bukan pelakunya. Lantas pelaku sebenarnya berarti masih di luar sana. Nah, mengejar pelaku yang sebenarnya ini dengan kondisi yang sudah sedemikian lama akan sesusah apa, Pak Susno? Ya, jauh lebih susah daripada kejadian baru terjadi ya. Yang Hmm. jelas, seperti beberapa alat bukti saintifik nggak bisa diambil lagi. Kan perkosaan ya. Kalau Hmm. perkosaan ada sperma, harus dicek sperma siapa ini. Nah, kan tidak dicocokkan dengan sperma yang 8 orang yang sudah dihukum kan? Kan nggak bisa lagi. Kemudian berikut lagi, tidak ada sidik jarinya udah sulit dicari karena udah 8 tahun ya. Terus selain sidik jari yang sulit dicari, tapi apa hal-hal lain sudah agak sulit dicari. Nah, darah pada baju korban mungkin masih, Hmm. tapi harus dicocokkan dengan darah pada baju pelaku. Karena itu kan TKP pembunuhannya dengan TKP di atas jembatan itu berbeda. Beda ya. Jadi berarti kedua orang ini kan dipindah. Nah, yang Hmm. mindahnya pakai apa? Mungkin sepeda motor atau mobil atau apa. Pasti ada darah kececer atau darah nempel pada baju pelaku untuk Hmm. dicocokkan. Nah, ini udah 8 tahun apakah bajunya masih ada? Ini kan nggak bisa kan? Hmm. Apa satu-satunya atau dua-duanya yang masih bisa? Kan di dalam persidangan ya, bukan kata saya ya. Ya, Kita ya, dengar ya. persidangan itu di dalam berkas ada CCTV yang belum dibuka, yang Hmm. katanya tidak bisa dibuka di Cirebon. Ya kenapa Hmm. nggak dibuka di Bandung? Kalau di Bandung nggak bisa, kenapa nggak di Jakarta? Jadi CCTV harus dibuka. Ya mudah-mudahan aja CCTV-nya belum dimakan rayap ya. Kalau Hmm. dimakan rayap Hmm. ya udah nggak ada lagi. Terus apa lagi? Ada HP disita. Hmm. Dari HP itu mungkin ada SMS, ada WA, ada video, ada chat lain-lainnya. Kemudian HP itu juga bisa menunjukkan di mana posisi pemegang HP. Pada waktu kejadian, sebelum kejadian, setelah kejadian. Kan setelah kejadian ini baru disita HP-HP ini kan beberapa hari kan. Nah Hmm. itu bisa menunjukkan itu. Sebenarnya dari HP PG yang sudah dibebaskan kemarin itu bisa disita juga HP dia tahun 2016. 16. Ya, tanggal 27 Oktober 2016, PG berada di mana? Jadi lihat aja HP-nya. Karena di HP ini ya, HP kalau ini kan bisa beroperasi itu karena dia terkait dengan pemancar BTS. BTS itu Hmm. tiang Hmm. BTS bukan GPS ya. Ya, Tanpa ya. tiang BTS itu dia nggak bisa. Nah, BTS-nya Telkomsel ada, BTS-nya apa namanya kartu Halo, BTS-nya XL dan sebagainya. Hmm. Di Hmm. mana? Dekat dengan siapa dia pada jam kejadian itu? Dari situ bisa diketahui kok. Nah, Hmm. jadi itu ya mudah-mudahan aja dengan HP yang ada, sisanya kan, kemudian dengan CCTV yang ada, ya silakan dibuka. Berarti harapan satu-satunya supaya kasus ini terang, terbuka jelas, dan pelakunya tidak salah tangkap lagi oleh pihak kepolisian. Hanya ada dua harapan itu tadi ya, CCTV dan handphone. Bukan hanya, saya tidak berkata hanya ya, yang sudah ada Hmm. dua. Hmm. Yang sudah Nah, ada dua. Mungkin kalau ada iya, alat bukti lainnya, bisa bisa. lagi berkembang. Misalnya Hmm. berkembang, apakah mereka punya akun Facebook, punya akun Oh. apa gitu, Instagram gitu kan bisa Hmm. dilihat gitu pada waktu itu. Nanti akan Oke. berkembang. Jadi artinya bekerjalah dengan mencari alat bukti dulu. Alat bukti yang Hmm. paling bagus itu adalah alat bukti saintifik yang tidak terbantahkan. Jangan main kayak nangkap Peggy kemarin, tangkap dulu baru cari barang bukti dan alat buktinya. Wong 8 Hmm. tahun aja nggak terkumpul, apalagi waktunya hanya Polri menahan itu kan hanya 20 hari plus 40 jadi 60. Nah, buktinya apa? Berita acara pemeriksaan udah selesai dikirim ke JPU, Jaksa Penuntut Umum, Kejati Jawa Hmm. Barat. Pertama ditolak, kirim lagi, tolak lagi. Ya berarti kan nggak beres itu. Oke. Oke, Pak Susno, saya baca di beberapa pemberitaan begitu, Anda
mencurigai begitu ya, ada satu orang yang sebetulnya itu Anda curigai sebagai pelakunya. Siapa itu, Pak? Saya bukan mencurigai, saya harus Hmm. mengatakan itu harus diperiksa secara mendalam. Jangan-jangan dia Oh, pelakunya. Ya, si Aib. kenapa? Ada apa dengan si AF, Pak? Aib itu kan mengatakan bahwa dia mengetahui kejadian itu dari tanggal 27 Agustus 2016 jam 10-an malam katanya ya. Hmm. Dari jarak 100 meter berdiri depan warung. Dia melihat serombongan sepeda motor melakukan pelemparan, pemukulan. Kemudian jarak 100 meter, gelap lagi tempat itu. Dia tahu ada Peggy di situ, padahal dia tidak kenal Peggy, tapi tahu ada Peggy. Ya jelas ini kan bohong kan. Nah, kalau Hmm. tidak, jadi probability pertama bohong. Kalau tidak bohong, dia tahu itu berarti dia ada di TKP, ada di lokasi, ada di lokasi kejadian pembunuhan itu. Nah, kalau ada di lokasi pembunuhan itu, berarti dia pelaku dong. Kan dari situ aja kita, kenapa reserse penyidik itu kan logika ya. Logikanya kalau dia, jadi ada dua kemungkinan, bohong atau dia tahu benar. Nah, kalau tahu benar berarti dia di lokasi, Hmm. jaraknya Hmm. dekat. Berarti dia bersama dengan pelaku. Oke, semoga ini didengar begitu ya oleh penyidik dan melakukan memeriksa lebih dalam lagi supaya bisa benar-benar terang begitu. Nah, Iya, eh ya, Pak Susno, saya juga menyoroti satu hal begini. Kalau kita ingat kemarin, ketika Peggy ditersangkakan oleh Polda Jabar, daftar DPO itu, list DPO itu berkurang mendadak, Pak. Dari yang semula tiga, begitu Peggy ditangkap dan ditersangkakan, harusnya kan kurang dua. Ini yang tiba-tiba duanya enggak, bukan DPO begitu. Ini masih menjadi hal yang ganjil juga. Bagaimana Pak Susno menyoroti hal ini? nyeluti yang mana? Yang Dari Peggy. ya, yang tiga DPO ketika Peggy ditangkap, tiba-tiba dua DPO sisanya dianggap bukan DPO lagi. Nah, itu jelas salah ya. Karena salah apa? Itu kan DPO kan diputuskan oleh putusan hakim ya, pengadilan Hmm. sampai ke berkekuatan hukum tetap di Mahkamah Agung. Tiga dia. Jadi polisi tidak berhak merubah itu, merubah putusan hakim. Ya tiga tetap tiga. Persoalan dia tertangkap atau tidak, ada berhasil atau tidak nangkapnya itu lain persoalan. Tapi polisi jangan merubah apa yang sudah diputuskan. Kalau mau merubah ya harus pengadilan yang meralatnya gitu. Hmm. Bukan tiba-tiba menghapuskan dua DPO lainnya, Nggak tidak ada bisa, ranah di situ ya Pak ya ya. nggak bisa. Oke, baik. Pak Susno, terakhir, apa pesan Anda kepada para penyidik Polri jika untuk memang membuat kasus ini terang? Apa yang seharusnya dilakukan sesegera mungkin dan secermat mungkin, Pak? Pertama saya himbau ya karena saya bukan di dalam lagi ya, saya bukan Mhm, komandan lagi. mhm, Bekerjalah secara profesional sebagai penyidik ya kembali ke kitohnya penyidik. Penyidikan itu apa? Upaya membuat terang suatu peristiwa pidana atau bukan dengan mengumpulkan alat bukti untuk menentukan siapa pelakunya. Itu saja. Kedua, mencari alat bukti itu di mana, yaitu kita waktu dulu sekolah reserse ada dikenal dengan triangle evidence, segitiga alat bukti itu. Disitulah dicari. Nah, kemudian apa yang telah terjadi saat ini pil pahit ya untuk kita, untuk saya gitu ya, walaupun sudah pensiun. Tapi pil pahit ini adalah obat untuk hal yang sama jangan diulangi. Prosedur menangkap ada, prosedur menentukan tersangka ada, prosedur menentukan DPO ada, segala macam sudah ada SOP-nya. SOP itu dibuat oleh peraturan Kapolri. Kemudian ada juga di hukum acara, ada juga hukum acara yang ditambah dan dipertegas oleh keputusan Mahkamah Konstitusi. Pedomani itu jangan dipotong kompas, udah. hmm. Oke, baik. Pak Susno Duaji, Kabar Eskrim Polri periode 2008-2009, terima kasih sudah berbagi waktu dan informasi untuk kita, Pak. Kita tunggu ke depan bagaimana babak baru perjalanan pendalaman kasus Vina di Cirebon ini, Pak. Terima kasih, Pak Susno. Salam Terima sehat. kasih, salam sehat untuk pemirsa SCTV sekalian. Terima kasih, Pak Susno. Dan saudara, jangan lupa untuk Anda berkomentar, membagikan pendapat Anda bagaimana nih ketika
Peggy Setiawan bebas, pelaku yang sebenarnya masih beredar di luar sana, apa yang harus dilakukan Polri? Jangan lupa komen di kolom komentar. Saya Reno Reksa, salam SCTV.